Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari tes persiapan Polri-nya, yaitu bagian pengetahuan umum. Video ini lanjutan dari video sebelumnya teman-teman, yaitu 100 soal pengetahuan umum yang sudah Mimin bahas di 5 video ya. Jadi buat yang belum nonton, silahkan ditonton teman-teman. Siapa tahu itu muncul ya di tes pengetahuan umum kali ini. Dan kali ini juga teman-teman, itu materinya ada yang berbeda ya dari sebelumnya, karena Mimin akan tambahkan materi kimia khususnya nama-nama unsur dan juga materi lainnya. Oh ya, buat kalian juga yang ingin mengikuti tryout soal prediksi khusus tes akademik di tahun ini adalah list tryoutnya ya teman-teman. Caranya masih sama, kalian tinggal klik tombol gabung saja di channel YouTube IB School. Nanti kalian bisa dapat semua tryoutnya dan juga keuntungan lainnya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja ya kita bahas soal prediksi pengetahuan umumnya dari nomor 1. Soal nomor 1. Sebuah unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang AU dan dikenal sebagai logam mulia yang tahan terhadap korosi. Unsur ini sering digunakan dalam perhiasan dan elektronik. Apa nama unsur tersebut? A. Argentum, B. Aurum, C. Cuprum, D. Verum, E. Plumbum. Nah, teman-teman kira-kira yang mana jawabannya? Kali ini pengetahuan umumnya berkaitan dengan kimia ya. Jadi kalau kalian dulu waktu SMA sudah pernah ngapal tabel periodik, ini seharusnya gampang jawabnya. Oke, buat hafalan kalian juga, kita cek satu-satu ya. Untuk yang A, Argentum, ini adalah nama Latin dari perak, teman-teman. Untuk lambangnya itu Ag ya, bukan AU yang seperti ditanya pada soal. Untuk yang B, Aurum, nah teman-teman, ini dia jawabannya. Jadi Aurum ini adalah nama Latin dari emas, di mana untuk unsur ini memiliki lambang AU. Lalu untuk yang C, Cuprum, ini itu adalah nama dari tembaga, di mana lambangnya Cu. Lalu Verum, ini adalah nama Latin dari besi, di mana untuk lambangnya itu Fe. Dan yang terakhir untuk plumbum ini itu nama Latin dari timbal. Untuk lambangnya Pb ya, bukan Pl, ingetin. Oke, silahkan kalian hafalkan, siapa tahu ini nanti muncul ya di pengetahuan umum Polri di tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah partikel subatomik yang ditemukan pada tahun 1932 oleh James Chadwick tidak memiliki muatan listrik dan memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Partikel ini berperan penting dalam reaksi nuklir. Apa nama partikel tersebut? A. Elektron, B. Neutrino, C. Neutron, D. Positron, E. Quark. Nah teman-teman, jadi benar ya, di tahun 1932 itu ditemukannya oleh James Chadwick, di mana partikel ini memiliki muatan listrik dan memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Nah ini itu penting untuk reaksi nuklir. Kalian langsung hafalkan saja, ini namanya neutron. Sedangkan kalau yang A, elektron, ini juga sering keluar ya, tapi ini salah. Ini itu muatannya negatif dan juga massanya itu jauh di bawah proton. Jadi jawaban yang tepat ini yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pulau di Samudra Pasifik dikenal karena patung-patung batu raksasa yang disebut moai. Dibuat oleh masyarakat Polinesia kuno, pulau ini merupakan wilayah Chili. Apa nama pulau tersebut? A. Pulau Paskah, B. Pulau Galapagos, C. Pulau Tahiti, D. Pulau Fuji, E. Pulau Samao. Oke, untuk jawaban A, Pulau Paskah ini langsung ketemu teman-teman. Inilah jawabannya ya. Ini juga biasa disebut sebagai Easter Island ya teman-teman. Jadi jawabannya jelas yang A. Untuk yang B, Pulau Galapagos ini salah karena dia adanya di Ekuador. Sedangkan Pulau Tahiti itu beradanya di Perancis. Untuk Pulau Fiji ini salah ya, harusnya ini negara bukan pulau. Terus yang ini juga Samao, itu sama seperti Fiji, dia adalah negara kepulauan. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Dalam sejarah Tiongkok, sebuah dinasti yang berkuasa dari abad ke-13 hingga ke-14 didirikan oleh keturunan Genghis Khan dan menjadi dinasti asing pertama yang menguasai seluruh Tiongkok. Apa nama dinasti tersebut? A. Dinasti Ming, B. Dinasti Han, C. Dinasti Qing, D. Dinasti Song, E. Dinasti Yuan. Oke teman-teman, langsung ya kita cek satu-satu karena ini cukup terkenal Genghis Khan ini teman-teman. Untuk yang A, Dinasti Ming ini salah, yang B, Dinasti Han ini salah ya. Tapi perlu kalian ingat, Dinasti Han ini adalah salah satu dinasti yang paling awal dan legendaris dalam sejarah Tiongkok. Tapi dia tidak terkait ya dengan Genghis Khan. Untuk yang C, Dinasti Qing ini salah. Tapi ini juga kalian harus hafal karena Dinasti Qing ini adalah dinasti asing lain, yaitu asal Macau. Tapi dia berdirinya setelah Dinasti Ming yang pertama tadi ya. Dia ini di abad 17 hingga awal abad ke-20.
Lalu yang D, dinasti Song jelas salah, yang E, dinasti Yuan, ini jawaban yang paling tepat. Karena dinasti Yuan ini didirikannya oleh Kublai Khan, teman-teman, tahunnya 1271 sampai 1368. Dan tepat ya, Genghis Khan itu adalah cucunya yang menguasai Tiongkok. Oke, bisa ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, sebuah konstanta fisika yang menentukan kecepatan maksimum informasi atau materi dalam alam semesta ditetapkan oleh teori relativitas khusus Einstein. Berapa nilai konstanta ini dalam vakum? Ini langsung hafalkan saja menurut Mimin karena cukup sulit ya kalau kita harus tahu semua materinya. Ini jawabannya yang B ya teman-teman, 299.792.458 meter per second. Oke, langsung dihafalkan saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang penulis Amerika abad ke-20 terkenal dengan novelnya The Great Gatsby yang menggambarkan dekadensi dan idealisme di era Jazz Age. Siapa penulis tersebut? Nah, teman-teman, ini itu kaitannya berarti dengan sastra ya. Jadi, harus kalian hafalkan ini satu-satu Mimin jabarkan ya, supaya menambah pengetahuan umum kalian. Untuk yang A, Ernest Hemingway, ini tuh karyanya bukan The Great Gatsby, tapi The Old Man and the Sea. Lalu untuk yang B, F. Scott Fitzgerald, nah ini teman-teman jawaban yang paling tepat yang B ya. Dia itu di tahun 1920-an itu meluncurkan karyanya yang berjudul The Great Gatsby. Di mana teman-teman itu menggambarkan kemewahan, kehampaan, dan cita-cita di era 1920-an Amerika. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, untuk yang C teman-teman, yang John Steinbeck ini itu karyanya bukan The Great Gatsby, tapi The Grapes of Wrath. Sedangkan yang D, William Faulkner, ini itu karyanya The Sound and the Fury. Lalu yang E, Toni Morrison, ini itu karyanya Beloved. Jadi ini ya teman-teman, silakan dihafalkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rumah adat Bolon dari Sumatera Utara merupakan kediaman tradisional suku Batak Toba. Rumah ini memiliki ciri khas berupa struktur panggung dan atap yang menyerupai apa? A. Pelana kuda, B. Perahu terbalik, C. Tanduk kerbau, D. Kubah masjid, E. Sayap burung. Nah, buat kalian yang berasal dari Sumatera Utara, biasanya langsung tahu ya. Jawabannya ini itu yang A ya, pelana kuda, karena bentuknya melengkung dan menjulang di kedua ujungnya. Buat yang penasaran, nah ini ya gambarnya Mimin kasih tahu. Nah, ini dia. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Lagu daerah Bungung Jempo berasal dari Aceh dan menceritakan keindahan bunga yang menjadi simbol budaya setempat. Bunga apa yang dimaksud dalam lagu ini? A. Bunga melati, B. Bunga anggrek, C. Bunga rafflesia, D. Bunga cempaka, E. Bunga kamboja. Nah, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ini itu bunga melati jelas salah, yang anggrek juga jelas salah, yang rafflesia jelas salah. Jawabannya itu bunga cempaka, karena jempo itu dalam bahasa Acehnya berarti cempaka, teman-teman. Yaitu bunga harum yang sangat disukai oleh masyarakat Aceh. Jadi jawabannya yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tumbuhan dengan nama ilmiah Nepenthes raja adalah tanaman karnivor endemik yang ditemukan di pegunungan Kalimantan. Tumbuhan ini dikenal sebagai apa? A. Pohon kelapa, B. Kantung semar, C. Anggrek bulan, D. Pohon pinus, E. Bunga bangkai. Nah teman-teman, menurut Mimin ini kalian harus hafalkan ya semua nama ilmiahnya dari opsi ini, karena takutnya nanti keluar. Kita mulai dari yang A. Pohon kelapa itu jelas bukan, karena kalau pohon kelapa itu Cocos nucifera. Jadi supaya mudah kalian ingat coconut aja ya. Jadi nama ilmiahnya itu kokos gitu ya. Yang B. Kantung semar. Nah ini teman-teman, ini jawaban yang paling tepat. Ini adalah nama ilmiah dari Nepenthes raja, di mana ini adalah tumbuhan karnivora karena dia mampu menangkap serangga ya teman-teman tumbuhannya. Jadi nanti serangganya itu bisa masuk ke dalam tumbuhan ini, yaitu si kantong semar ini. Oke, jawabannya yang B ya kita dapat. Untuk yang C, anggrek bulan, ini itu nama ilmiahnya Phalaenopsis amabilis. Ini juga sering keluar biasanya ya untuk nama ilmiah anggrek bulan. Jadi silahkan dihafalkan. Untuk pohon pinus, ini nama ilmiahnya tetap pinus ya teman-teman. Lalu untuk yang E, bunga bangkai, ini nama ilmiahnya Amorphopalus titanum. Oke teman-teman, jadi silahkan kalian hafalkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus menyebabkan bulan sepenuhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Apa nama fenomena ini? A. Gerhana matahari, B. Gerhana bulan, C. Transit Venus, D. Okultasi, E. Konjungsi.
Kayaknya yang C itu bukan ya, jelas ya teman-teman, karena itu ada Venus, berarti kaitannya sebenarnya dengan planet Venus. Oke, kita cek dari jawaban yang A. Gerhana matahari. Ini salah ya, jangan sampai terbalik. Karena di jawaban A ini bulannya berada di antara bumi dan matahari ya, jadi ini salah. Sedangkan di soal itu harusnya bumi yang berada di antara matahari dan bulan. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang B, teman-teman. Gerhana bulan. Karena gerhana bulan itu buminya berada di antara matahari dan bulan. Untuk jawaban C, transit Venus, ini salah teman-teman. Ini pengertiannya itu Venus melintas di depan matahari, tapi dari sudut pandang bumi. Itu saja ya teman-teman. Untuk yang D, okultasi, ini tuh adalah fenomena benda langit menutupi benda langit yang lain. Untuk yang E, konjungsi, sebenarnya konjungsi ini hanya posisi dua benda langit yang tampak dekat dari bumi. Nah itu teman-teman, silahkan dihafalkan. Ini pengetahuan umumnya berkaitan dengan geografi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah negara kecil di Afrika dikenal sebagai satu-satunya negara di dunia yang memiliki nama resmi dalam bahasa Latin Regnum Estawini. Negara ini juga merupakan monarki absolut terakhir di Afrika. Apa nama negara tersebut dalam bahasa Inggrisnya? Oh, ini mah gampang, langsung ketemu ya teman-teman. Dari opsi A sampai E ini kalau yang mendekati Regnum Estawini jelas yang E ya, jawabannya yaitu yang Estawini. Sedangkan untuk yang A, Lesotho, ini bukan ya. Sedangkan untuk tipe negaranya dia adalah kerajaan konstitusional, jadi bukan monarki absolut. B, Malawi, jelas salah, Malawi teman-teman, ini bukan negara. Yang C, Burundi, Burundi bukan monarki ya, tapi republik. Yang D, Rwanda, ini juga republik. Nah, teman-teman silakan dihafalin, jadi jawabannya yang E, Eswatini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam biologi, sebuah proses seluler menghasilkan energi dengan memecah glukosa di mitokondria, menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama sel. Apa nama proses ini? A. Fotosintesis, B. Glikolisis, C. Fermentasi, D. Respirasi seluler, E. Siklus Krebs. Nah, yang mana teman-teman kira-kira jawabannya? Untuk fotosintesis ini jelas salah ya, karena ini adalah proses untuk menghasilkan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari atau cahaya matahari. Jadi ini salah ya, bukan memecah glukosa. Yang B, glikolisis, ini kelihatannya benar, tapi bukan ini teman-teman, karena glikolisis itu adalah tahap awal saja dari respirasi seluler. Nah, ini udah dapat, harusnya jawabannya yang D ya. Untuk yang C jelas salah, fermentasi. Nah, jawabannya jelas yang D, yaitu respirasi seluler. Sedangkan untuk yang E, siklus Krebs, ini hanya bagian saja dari proses respirasi seluler. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi untuk tipe soal ini masuknya biologi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang matematikawan Yunani kuno sering disebut sebagai bapak geometri, menulis karya berjudul Elements yang menjadi dasar geometri Euclidean. Siapa matematikawan tersebut? A. Pythagoras, B. Archimedes, C. Euclid, D. Thales, E. Apollonius. Nah, teman-teman kelihatannya langsung dapat ya, karena di soal itu Euclidean, kelihatannya nih jawabannya yang C ya, Euclid. Oke teman-teman, kita coba cek dari awal ya jawabannya. Untuk Pythagoras ini jelas namanya saja Pythagoras, teoremanya itu teorema Pythagoras yang kalian belajar waktu sekolah dulu yang di segitiga ya. Untuk yang B, Archimedes, ini adalah bapak fisikawan dan matematika, tapi dia berkaitan dengan hukum tuas dan fluida. Sedangkan untuk yang C, Euclid, nah ini dia. Jelas jawabannya yang ini, karena kalau kita lihat di soal itu Euclidean. Jadi jelas matematikawannya itu yang C, Euclid. Yang D, Thales, ini itu seorang filsuf. Yang E, Apollonius, ini bukan ya, karena dia dikenalnya dengan karya sastranya tentang kerucut, teman-teman. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Sebuah unsur kimia dengan lambang Hg adalah logam cair pada suhu kamar yang sering digunakan dalam termometer tradisional. Apa nama unsur tersebut? Oke teman-teman, jadi kaitannya dengan lambang kimia lagi, lebih enaknya kita cek opsinya satu-satu. Yang A, hidrargyrum. Nah, teman-teman langsung dapat ini jawabannya ya. Jadi ini itu adalah nama Latin dari Merkuri dengan lambang Hg, sesuai apa yang ditanya pada soal. Sedangkan untuk yang B, helium, salah ya. Ini lambangnya itu He, dia adalah bagian dari gas mulia. Untuk yang C, hafnium, ini juga salah. Ini lambangnya Hf, teman-teman. Dia adalah logam padat, jadi bukan logam cair yang ada pada soal. Yang D, holmium. Holmium ini lambangnya Ho, dia adalah unsur logam tanah teman-teman, jadi wujudnya bukan cair ya. Yang E, hidrogen, nah ini jelas salah karena ini lambangnya H saja ya. Ini tuh kalau dalam tabel periodik dia adalah yang paling pertama ya teman-teman. Hidrogen ini nomornya 1, wujudnya gas teman-teman, jadi bukan logam cair. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Pada Perang Dunia II, sebuah operasi militer rahasia sekutu pada tahun 1944 berhasil menipu Jerman mengenai lokasi invasi besar-besaran di Eropa. Operasi ini memainkan peran kunci dalam keberhasilan D-Day. Apa nama operasi tersebut? A. Operasi Overlord, B. Operasi Fortitude, C. Operasi Market Garden, D. Operasi Barbarossa, E. Operasi Torch. Nah, teman-teman langsung dihafalkan ya. Ini tuh jawabannya yang B, teman-teman. Operasi Fortitude. Ini adalah operasi yang menjadi peran kunci ya pada keberhasilan D-Day, teman-teman. Lalu yang paling penting juga operasi Barbarossa, teman-teman, yang D. Ini juga harus kalian hafalkan. Karena ini adalah salah satu operasi invasi Jerman ke Uni Soviet di tahun 1941. Jadi, ini bukan operasi sekutu, teman-teman. Kan di soal itu operasi rahasia sekutu ya. Kalau yang sekutu, itu dia yang B, operasi Fortitude. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah danau di Rusia dikenal sebagai danau air tawar terdalam di dunia, menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia yang tidak beku. Danau ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Apa nama danau tersebut? A. Danau Baikal, B. Danau Lagoda, C. Danau Onega, D. Danau Kaspia, E. Danau Volga. Nah, teman-teman langsung ya, jawabannya ini yang A, diingetin, Danau Baikal. Ini tuh terdapat di Rusia dan kedalamannya ini lebih dari 1.600 meter, teman-teman. Jadi wajar dia menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia. Sedangkan Danau Ladoga ini juga adalah salah satu danau terbesar di Eropa ya, teman-teman, tapi dia tidak terdalam. Untuk yang C, Danau Onega ini bukan. Untuk yang D, Danau Kaspia, nah ini sebenarnya lebih kenalnya Laut Kaspia ya. Karena dia memiliki air itu asin, teman-teman, bukan tawar. Jadi ini sering disebutnya Laut Kaspia, bukan Danau Kaspia. Untuk yang E, Danau Volga, ini jelas salah karena ini harusnya sungai, bukan danau. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sejarah seni, sebuah gerakan seni pada awal abad ke-20 menekankan penggunaan bentuk geometris, warna cerah, dan abstraksi untuk mengekspresikan dunia modern. Gerakan ini dipelopori oleh seniman seperti Wassily Kandinsky. Apa nama gerakan seni tersebut? Ini juga saran Mimin langsung dihafalkan ya, karena cukup sulit kalau mau tahu seluruh materinya. Jadi langsung saja teman-teman hafalkan, ini jawabannya yang C, Bauhaus. Karena Bauhaus itu adalah gerakan seni dan desain modern dari Jerman, teman-teman, yang menyatukan seni, kerajinan, dan arsitektur, serta dikenal sebagai penggunaan bentuk geometris dan warna yang tegas. Nah, Wassily Kandinsky yang ada di soal itu adalah salah satu pengajarnya. Olahraga tradisional pencaksilat berasal dari Indonesia, menggabungkan teknik bela diri dengan gerakan seni. Olahraga ini resmi menjadi cabang olahraga di Asian Games pada tahun berapa? A. 1986, B. 1990, C. 2018, D. 2002, E. 1979. Nah, teman-teman, ini dihafalin ya. Jadi, olahraga pencaksilat ini yang berasal dari Indonesia itu dipertandingkan pertama itu pada tahun 2018, di mana saat itu kita yang menjadi tuan rumah Asian Games tepatnya di Jakarta dan Palembang. Ingetin ya. Sedangkan untuk tahun 1978 ini juga diingetin, Asian Games ini diadakan di Bangkok, tapi belum ada ya untuk cabang olahraga pencaksilatnya. Dan untuk 2002 ini juga diingetin, ini itu Asian Games diadakan di Busan, Korea Selatan. Nah, ini teman-teman silahkan dihafalkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu landmark terkenal di Jepang adalah Gunung Fuji, yang merupakan gunung tertinggi dan simbol budaya negara ini. Di prefektur mana Gunung Fuji sebagian besar terletak? A. Tokyo, B. Kyoto, C. Shizuoka, D. Hokkaido, E. Osaka. Oke teman-teman, sama ya, langsung dihafalkan teman-teman. Jadi landmark terkenal di Jepang itu salah satunya benar, Gunung Fuji. Nah untuk Tokyo, jawaban A, ini itu dia dekat teman-teman lokasinya, tapi bukan lokasi utama. Jadi yang A ini salah. Untuk yang B, Kyoto, jelas salah ya teman-teman. Nah jawabannya yang tepat ini yang C ya teman-teman, yaitu Shizuoka. Oke, silahkan dihafalkan teman-teman. Oh iya, ini untuk soal nomor 20-nya, silahkan kalian kerjakan ya. Jika kalian tahu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan juga semoga kalian di tes akademik ini mendapat nilai yang bagus dan bisa diterima pendidikan di tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.